Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Abinaya dengan MPM Air 249. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ijat Hasan dengan MPM belakang 258. Saya Dida Valdi Kumoro, NPM 237. Saya Riki Abdul Karim Rajudin, NPM 230. Perkenalkan, saya Nuris Faulaili dengan NPM akhir kelas 69. Saya Naura Clara Zulfa dengan NPM akhir 088. Nama saya Sunan Damayanti Azhara dengan NPM akhir 137. Dan saya Rindura Edistia dengan NPM akhir 139. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kebudayaan di Indonesia, nilai-nilai Islam dalam budaya, serta beberapa kasus gesekan yang pernah terjadi akibat perbedaan budaya, agama, dan negara. Saya sebagai host akan memandu jalannya diskusi hari ini bersama teman-teman saya. Mari kita memulai pembahasannya. Untuk mbaknya, apa itu tradisi sekaten dan apa tujuan utamanya? Jadi tradisi sekaten itu adalah salah satu tradisi yang di Jawa yang biasanya tuh diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Dan biasanya tuh ada acara ini tuh di sekitaran masjid ataupun alun-alun kota yang nanti tuh dibarengin sama kayak gamelan ataupun pasar malam. Dan tujuan utamanya itu untuk mengajak masyarakat atau kita untuk mengenal Islam lebih dalam tapi lewat budaya yang ada di daerah itu. Jadi bisa lebih dekat dan bisa lebih Untuk nilai-nilai Islam dalam budaya, apa contoh nyata gotong royong di kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana gotong royong mencerminkan ajaran Islam? Nah, oke, untuk contoh nyata di lingkungan sekitar itu contohnya gotong royong di kehidupan sehari-hari kayak kerja bakti di lingkungan rumah seperti membantu masyarakat atau tetangga yang lagi ada acara atau bagi teman yang lagi kesusahan. Untuk gotong royong mencerminkan ajaran Islam karena di Islam itu diajarkan untuk saling membantu ataupun gotong royong sesuai dengan nilai kebaikan di Islam. Apa arti toleransi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia? Dan kenapa sikap toleransi sangat penting di negara yang beragam seperti Indonesia? Jadi menurut saya apa arti toleransi itu? Jadi toleransi itu saling menghargai walaupun beda agama. Kemudian juga di Indonesia ini juga sangat banyak perbedaan budaya. Oleh karena itu kita ini harus saling bertoleransi. Lalu juga di setiap daerah juga pasti ada perbedaan kebiasaan. Jadi kenapa sikap toleransi ini sangat penting di negara yang beragam? Yang di Indonesia, karena di Indonesia itu beda-beda agama, kemudian juga beda tradisi, juga beda suku. Jadi kenapa toleransi ini harus diterapkan? Karena pasti banyak perbedaan, kemudian bisa terjadi keributan, kalau saling menyalahkan, bahkan bisa sampai terjadi konflik yang sangat besar. Oleh karena itu kita harus saling menghargai, dimulai dengan toleransi tersebut. Itu. Apa itu musyawarah dan kenapa penting? Dan bagaimana sopan santun bisa menjaga hubungan sosial? Apakah nilai-nilai ini masih kuat di generasi sekarang? Masyarakat itu diskusi bareng buat nyari solusi yang paling baik. Penting banget Bu, supaya keputusan yang diambil tidak merugikan siapapun. Kalau kita sopan, orang juga bisa bakal menghargai kita. Jadi hubungan antara orang baik, orang jadi lebih baik dan nggak gampang salah paham. Masih ada, tapi mungkin mulai berkurang. Makanya generasi sekarang harus tetap menjaga nilai-nilai itu supaya nggak hilang. Untuk kasus gesekan, apa penyebab utama terjadinya konflik? Apa dampak konflik tersebut bagi masyarakat
dan bagaimana cara mencegah konflik tersebut tidak terjadi lagi. Nah, penyebab utamanya karena perbedaan agama dan kesalahpahaman antar kelompok masyarakat. Ditambah situasi yang waktu itu lagi tegang. Apa faktor utama terjadinya kerusuhan Sampit dan apakah ada pelajaran yang bisa diambil dari konflik tersebut? Bagaimana cara mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan konflik? Ya, terjadinya faktor utama terjadinya konflik itu adalah perbedaan suku dan masalah yang sudah lama tapi tidak diselesaikan dengan baik. Kita harus belajar bahwa perbedaan itu bukan untuk dipermasalahkan, tapi untuk dihargai. Dan dengan komunikasi yang sangat baik, saling menghormati dan tidak merasa kelompok sendiri yang paling benar. Jadi dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya. Nilai-nilai Islam telah menyatu dalam kehidupan masyarakat dan memperkuat hubungan sosial. Namun, perbedaan juga dapat menimbulkan konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga toleransi dan saling menghormati. Pertanyaan untuk Masnya yaitu, bagaimana cara Islam bisa menyatu dengan budaya lokal di Indonesia? Islam masuk di Indonesia itu nggak karena paksaan, tapi melewat budaya. Kemudian kenapa pendekatan budaya dianggap efektif dalam penyebaran Islam? Karena masyarakat itu merasa nggak dipaksa, jadi kayak melakukan hal pada sehari-harinya gitu. Apa dampak positif dari perpaduan antara budaya dan agama? Masyarakat itu jadi ngerasa rukun aja karena budayanya nggak harus dihilangkan. Jadi kesimpulan dari podcast hari ini yaitu bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya. Nilai-nilai Islam telah menyatu dalam kehidupan masyarakat dan memperkuat hubungan sosial. Namun perbedaan juga dapat menimbulkan konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga toleransi dan saling menghormati. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.